Shalom, halo, perkenalkan nama saya Kezia Karen Langkai dari Program Studi Manajemen Universitas Pendidikan Indonesia. Pada video ini saya akan menjelaskan mengenai Roh Kudus. Roh Kudus sudah ada sejak dunia dijadikan namun belum dinyatakan. Roh Kudus dinyatakan ketika Tuhan Yesus naik ke surga. Jadi pada masa penciptaan Roh Kudus pribadi Allah sudah ada. Namun ketika manusia jatuh dalam dosa terjadi perpisahan hubungan antara manusia dengan Allah. Meskipun demikian, Allah tidak ingin membiarkan manusia untuk terus hidup dalam dosa hingga nanti akhirnya dihukum. Sehingga Allah mengosongkan dirinya, mengubah rupa menjadi manusia, lahir dari rahim seorang manusia hingga mati di kayu salib. Ketika ia bangkit, dia meninggalkan Roh Kudusnya untuk menyertai manusia di dalam dunia. Pada bagian ini, saya akan menjelaskan lebih detail mengenai Roh Kudus. Yang pertama, Roh Kudus merupakan pribadi Allah Tritunggal. Hal ini tertulis di dalam Matius 28 ayat 19 yang bunyinya, "Karena itu, pergilah, jadikanlah sebuah bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus." Hal ini menyatakan bahwa Roh Kudus adalah pribadi Allah Tritunggal. Kemudian hal ini pun dicatat juga dalam 2 Korintus 13 ayat 13 yang isinya kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Yang kedua ialah Roh Kudus merupakan sifat yang sama dengan Allah Bapa dan Allah Anak. Hal ini pun tercatat dalam Alkitab, yaitu dalam Yohanes 14 ayat 6 yang berbunyi, kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Kemudian yang ketiga ialah Roh Kudus merupakan pribadi yang aktif dan memiliki peran penting dalam sejarah keselamatan. Hal ini tercatat di dalam Kejadian 1 ayat 2 di mana berbunyi, "Bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudera raya, dan Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air." Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya bahwa Roh Kudus telah ada sejak dunia dijadikan. Kemudian juga di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8 berbunyi, "Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi." Hal ini pun juga akhirnya digenapi di dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 4, yaitu mengenai pencurahan Roh Kudus. Seperti yang saya sudah jelaskan juga di awal bahwa Roh Kudus dinyatakan ketika Tuhan Yesus telah bangkit naik ke surga. Selanjutnya ialah bagaimana Roh Kudus digambarkan di dalam Alkitab. Sering sekali mungkin saat kita membaca Alkitab, kita membaca mengenai Roh Kudus dan banyak penggambaran mengenai Roh Kudus. Di antaranya ialah yang pertama digambarkan seperti angin. Di dalam Yohanes 3 ayat 8 berbunyi, "Angin bertiup kemana ia mau, dan engkau mendengar bunyinya, tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang atau kemana ia pergi. Demikianlah halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari Roh." Yang kedua ialah digambarkan seperti api. Di dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 3 berbunyi, "Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing." Yang ketiga, seperti yang kita tahu kisahnya, yaitu digambarkan sebagai burung merpati, yakni di dalam Matius 3 ayat 16 merupakan kisah Tuhan Yesus dibaptis. Bunyinya ialah, "Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air, dan pada waktu itu juga langit terbuka, dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya." Yang berikutnya, yang keempat, yaitu seperti air, di mana di dalam Yohanes 7 ayat 38 sampai 39 dicatat, "Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dia dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup." Yang dimaksudnya ialah Roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya, sebab Roh itu belum datang karena Yesus belum dimuliakan. Kemudian yang terakhir digambarkan sebagai minyak urapan, di mana di dalam Kisah Para Rasul 10 ayat
38 tertulis, yaitu tentang Yesus dari Nazaret, bagaimana Allah mengurapi dia dengan Roh Kudus dan kuat kuasa, dia yang berjalan berkeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis sebab Allah menyertai dia. Pada bagian ini saya akan menjelaskan mengenai peran Roh Kudus baik di Perjanjian Lama maupun di Perjanjian Baru hingga perannya sampai masa kini. Nah, di Perjanjian Lama perannya yang pertama ialah menciptakan dunia. Dalam Kejadian 1 ayat 2 ditulis, bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudera raya, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Seperti yang sudah saya jelaskan di awal, bahwa Roh Kudus sudah ada sejak masa penciptaan bersama-sama dengan Allah. Jadi salah satu peran dari Roh Kudus ialah menciptakan dunia. Yang kedua ialah memimpin dan memberkati para nabi. Dalam Keluaran 31 ayat 3 ditulis, dan telah kupenuhi dia dengan roh Allah, dengan keahlian dan pengertian dan pengetahuan dan segala macam pekerjaan. Kemudian di dalam Bilangan 11 ayat 25 dicatat, lalu turunlah Tuhan dalam awan dan berbicara kepada Musa. Kemudian diambilnya sebagian dari roh yang hinggap padanya dan ditaruhnya atas ke-70 tua-tua itu. Ketika roh itu hinggap pada mereka, kepenuhanlah mereka seperti nabi, tetapi sesudah itu tidak lagi. Nah, jadi di sini Roh Kudus pun memimpin dan memberkati para nabi gitu ya, membantu. Contohnya tadi di Bilangan 11 ayat 25 di mana Roh Kudus ini diberikan kepada ke-70 tua-tua yang tugasnya untuk membantu Musa dalam menyelesaikan masalah yang terjadi di dalam bangsa Israel, karena bangsa Israel merupakan bangsa yang besar sehingga Musa memerlukan ke-70 tua-tua ini untuk membantu dia. Kemudian peran yang ketiga ialah memberikan hikmat dan kemampuan khusus. Di dalam 1 Raja-Raja ayat 3 di dalam 1 Raja-Raja 3 ayat 9 sampai 12 ini membahas mengenai Salomo gitu ya, dimana kita tahu bahwa Salomo adalah orang yang berhikmat dan Salomo meminta hikmatnya kepada Tuhan sehingga Roh Kudus memberikan dia hikmat dan kemampuan khusus untuk mengurus hukum yang berlaku bagi umat, dan doa yang dia berikan kepada Tuhan itu dikabulkan oleh Tuhan sehingga dia memiliki hikmat gitu untuk memimpin negaranya, untuk memimpin kerajaannya. Nah, kemudian juga di dalam 1 Samuel 16 ayat 13 ini ada peran Roh Kudus yang lain, ialah membangkitkan raja-raja dan pahlawan gitu. Di dalam 1 Samuel 16 ayat 13 tercatat bahwa berisikan Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudara-saudaranya. Sejak hari itu dan seterusnya berkuasalah roh Tuhan atas Daud, lalu berangkatlah Samuel menuju Rama. Nah, membangkitkan di sini bukan berarti menghidupkan kembali seseorang, tapi memberikan petunjuk, memberikan arahan kepada Samuel untuk mengurapi Daud gitu. Jadi Daud hidup dalam roh Tuhan, apa yang dia lakukan itu dituntun oleh roh Tuhan, seperti itu. Kemudian yang selanjutnya ialah peran Roh Kudus dalam Perjanjian Baru. Nah, dalam Perjanjian Baru sendiri saya membaginya menjadi dua, yaitu dalam membantu Yesus dalam pelayanannya, juga dalam gereja mula-mula. Nah, peran Roh Kudus dalam membantu Yesus dalam kehidupannya, yang pertama ialah memimpin Yesus dalam pelayanan, di mana hal ini bisa kita lihat di dalam Lukas 4 ayat 18 bunyinya, Roh Tuhan ada padaku oleh sebab ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin dan ia telah mengutus aku. Jadi di sini Roh Kudus berperan untuk menuntun kemana pelayanan Tuhan Yesus kemana Tuhan Yesus untuk pergi pelayanan, kurang lebih seperti itu. Kemudian juga di sini poin yang kedua yang saya catat ialah memberikan kuasa untuk melakukan mujizat. Tentu kita tahu ya, banyak yang
banyak mujizat yang telah Tuhan lakukan, mulai dari mengubah air menjadi anggur, menyembuhkan orang buta gitu, menyembuhkan orang di kolam Bethesda dan lain sebagainya. Banyak mujizat yang Tuhan lakukan, dan kuasa ini berasal daripada atau diberikan oleh Roh Kudus yang memimpin Tuhan Yesus dalam pelayanannya. Di dalam Kisah Para Rasul 10 ayat 38 tertulis, yaitu tentang Yesus dari Nazaret, bagaimana Allah mengurapi dia dengan Roh Kudus dan kuat kuasa, dia yang berjalan berkeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis, sebab Allah menyertai dia. Nah, kemudian yang ketiga, poin yang saya catat mengenai peran Roh Kudus dalam kehidupan Tuhan Yesus ialah membangkitkan Yesus dari kematian. Seperti yang kita tahu bahwa Tuhan Yesus menanggung dosa kita, dia dihukum di kayu salib, dan kita tahu juga bahwa Tuhan Yesus bangkit pada hari yang ketiga. Nah, di dalam 1 Korintus 15 ayat 45 tercatat atau ditulis, seperti ada tertulis, manusia pertama, Adam, menjadi makhluk yang hidup, tetapi Adam yang akhir menjadi roh yang menghidupkan. Gitu. Seperti yang kita tahu bahwa Tuhan Yesus bangkit pada hari yang ketiga, dia menampakkan dirinya kepada murid-muridnya dan meninggalkan Roh Kudusnya ketika ia naik ke surga. Nah, berikutnya yang saya akan bahas ialah peran Roh Kudus dalam perjanjian baru juga, namun ini dalam gereja mula-mula gitu ya, dimana kita tahu di dalam Kisah Para Rasul saat Tuhan Yesus bangkit, Tuhan mencurahkan Roh Kudusnya. Jadi inilah peran pertama Roh Kudus ketika Roh Kudus dinyatakan. Jika tadi di awal saya jelaskan bahwa Roh Kudus sudah ada sejak penciptaan, maka dan saya bilang Roh Kudus baru dinyatakan setelah Tuhan Yesus naik ke surga, momennya adalah di momen hari Pentakosta gitu. Di saat Tuhan Yesus naik ke surga, dicatat dalam Kisah Para Rasul pasal 2 tentang pencurahan Roh Kudus, dan inilah peran pertama Roh Kudus, yaitu dicurahkan pada hari Pentakosta. Hal ini seperti yang sudah saya mention berkali-kali, dicatat dalam Kisah Para Rasul khusus di ayat 1 hingga ayat 4. Ini menceritakan tentang turunnya Roh Kudus sehingga muncul lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran pada mereka. Mereka ini adalah orang-orang yang menantikan datangnya Roh Kudus ketika Tuhan Yesus naik ke surga. Nah, kemudian poin yang kedua ialah memberikan kemampuan untuk bernubuat dan berbahasa roh. Ayat ini pun sama, ada di Kisah Para Rasul 2 gitu. Setelah tadi ayat 1 sampai 4, ayat berikutnya menjelaskan tentang bagaimana akhirnya mereka yang menunggu datangnya Roh Kudus ini dapat berbahasa asing atau berbahasa sesuai dengan bahasa daerah tersebut, dan itu karena Roh Kudus gitu. Roh Kudus yang memberikan mereka kuasa untuk berbahasa berbahasa asing dan bernubuat gitu. Sampai kalau kita baca banyak beberapa orang heran karena mereka bisa menggunakan bahasa di daerah tersebut seperti itu. Dan dari sini pun kita tahu bahwa bahasa roh bukanlah suatu hal yang bisa dipelajari gitu. Jadi bahasa roh adalah kuasa yang diberikan Roh Kudus, kepada karunia yang diberikan Roh Kudus kepada kita sebagai orang yang percaya. Kemudian yang ketiga, peran Roh Kudus ialah memimpin para rasul. Nah, di dalam Kisah Para Rasul 8 ayat 17 tertulis, kemudian keduanya menumpang tangan di atas mereka, lalu mereka menerima Roh Kudus. Keduanya yang dimaksud di sini ialah Petrus dan Yohanes, di mana mereka membuat orang-orang Samaria beroleh Roh Kudus. Jadi ketika Tuhan Yesus naik ke surga, dia sampaikan bahwa murid-muridnya perlu untuk mengajar dan melakukan pelayanan, menyebarkan tentang Roh Kudus seperti itu ya, membaptis di dalam Roh Kudus, di dalam Roh Kudus, dan mereka melakukan hal tersebut kepada orang-orang Samaria seperti itu. Jadi Roh Kudus ini memimpin Petrus dan Yohanes dalam penginjilannya, dalam pelayanannya setelah Tuhan Yesus naik ke surga. Kemudian yang terakhir ialah memberikan karunia-karunia rohani kepada orang yang percaya. Nah, hal ini bisa kita baca di dalam 1 Korintus 12 ayat 4 sampai 11 bunyinya,
Ada rupa-rupa karunia tetapi satu roh, dan ada rupa-rupa pelayanan tetapi satu Tuhan, dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib tetapi Allah adalah satu yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan penyataan roh untuk kepentingan bersama. Sebab kepada yang seorang roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat, dan kepada yang lain roh yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Kepada yang seorang roh yang sama memberikan iman, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menyembuhkan. Kepada yang seorang roh memberikan kuasa untuk mengadakan mujizat, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk bernubuat, dan kepada yang lain lagi ia memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. Kepada yang seorang ia memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh itu. Tetapi semuanya ini dikerjakan oleh roh satu dan yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus seperti yang dikehendakinya. Jadi di ayat tersebut menjelaskan bahwa banyak sekali karunia yang diberikan oleh Roh Kudus dan setiap orang memiliki karunia-Nya masing-masing. Berikutnya ialah Roh Kudus itu masih berperan aktif ya sampai sekarang di dalam kehidupan kita, dan Roh Kudus pun memiliki peran dalam kehidupan kita. Banyak sekali peran Roh Kudus, dan pada bagian ini kepada orang Kristen yang percaya, saya akan menjelaskan peran Roh Kudus secara garis besarnya saja. Yang pertama ialah menjadi penolong. Di dalam Yohanes 14 ayat 16 tertulis bahwa Aku akan meminta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Nah, penolong di sini berarti bahwa seseorang yang dipanggil untuk berjalan bersama-sama dan mempunyai pengertian bahwa mampu untuk memberikan pertolongan, mampu untuk menuntun, membimbing, memberikan penghiburan, memberikan kekuatan, memberikan dorongan juga nasihat gitu. Jadi jadi peran Roh Kudus dalam kehidupan kita salah satunya adalah untuk menolong kehidupan kita. Ketika kita bersama-sama dengan Roh Kudus, maka Roh Kudus akan memberikan kita suatu kekuatan, memberikan kita pertolongan di dalam kehidupan kita. Kemudian yang kedua ialah menjadi pemimpin. Menjadi pemimpin khususnya juga di dalam sebuah kebenaran gitu. Dalam Yohanes 16 ayat 13 tertulis, tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang dikatakannya, dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Jadi sama seperti poin sebelumnya, yaitu Roh Kudus menolong kita, dan Roh Kudus pun memimpin kita, khususnya atau lebih tepatnya memimpin kita di dalam kebenaran, karena apa yang dikatakan Tuhan adalah sebuah kebenaran. Kemudian yang ketiga ialah menyertai orang percaya, di mana di sini di dalam Yohanes 14 ayat 17 tertulis yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Sehingga ketika kita mengenal Roh Kudus, ketika kita percaya bahwa Roh Kudus bersama-sama dengan kita, maka Roh Kudus akan menyertai kita dan diam di dalam kehidupan kita untuk menolong dan menjadi pemimpin kita. Kemudian juga yang keempat ialah menginsafkan dunia akan dosa gitu ya. Di dalam Yohanes 16 ayat 8 dicatat bahwa dan kalau Ia datang, Ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman. Dan yang terakhir ialah menjadi penghibur bagi orang-orang yang percaya. Dalam Yohanes 14 ayat 6 dikatakan, kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku. Ini merupakan suatu penghiburan bagi kita orang-orang yang percaya di dalam Tuhan Yesus Kristus.
Selanjutnya ini ada satu pertanyaan yang menurut saya menarik, yaitu apakah Roh Kudus bisa pergi dari manusia ketika tadi sudah saya katakan bahwa Roh Kudus ini berperan sangat penting untuk kehidupan kita, untuk keselamatan. Timbul pertanyaan mungkin di beberapa orang bahwa apakah Roh Kudus bisa pergi dari manusia? Jawabannya menurut saya bisa. Kenapa saya katakan bisa? Karena dalam Efesus 1 ayat 13 dicatat bahwa di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu, di dalam Dia kamu juga ketika kamu percaya dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Jadi mungkin kita tahu bahwa Paulus mengumpamakan Roh Kudus sebagai meterai, di mana meterai ini kadang orang berpikir bahwa karena sudah dimeterai jadi tidak bisa dicabut gitu, karena sudah ditandai oleh meterai. Menurut saya tidak ya, karena di sini dibilang bahwa ketika kamu percaya, berarti saat kamu percaya baru kamu dimeterai seperti itu. Baru Roh Kudus tinggal di dalam kehidupan kamu. Ketika kamu tidak percaya, berarti Roh Kudus bisa saja pergi dari kehidupan kamu. Dan ini pun ada contohnya di dalam Alkitab. Yang pertama ialah Daud, di mana di dalam Mazmur 51 ayat 13 Daud berkata, "Janganlah membuang aku dari hadapanmu dan janganlah mengambil rohmu yang kudus daripadaku." Hal ini Daud katakan ketika Daud jatuh ke dalam dosa, ketika dia mengambil Batsheba, dan dia akhirnya diingatkan oleh sahabatnya, dan dia berdoa kepada Tuhan bahwa janganlah mengambil roh Tuhan yang kudus daripadanya. Itu menandakan bahwa roh Tuhan memang bisa pergi dari kehidupan seorang manusia. Kemudian ada contoh lainnya, yaitu Saul. Di dalam 1 Samuel 16 ayat 14 dikatakan, "Tetapi roh Tuhan telah mundur daripada Saul, dan sekarang ia diganggu oleh roh jahat yang daripada Tuhan." Bukan artinya Tuhan memberikan roh jahat ke dalam kehidupan Saul, tetapi Tuhan mengizinkan karena roh Tuhan telah diambil atau telah mundur daripada Saul. Hal ini pun terjadi ketika Saul melakukan kesalahan gitu ya. Jadi saat kita melakukan kesalahan yang sudah melanggar firman Tuhan, Roh Kudus bisa pergi dari kehidupan kita. Seperti yang tadi saya sudah jelaskan bahwa Roh Kudus memiliki banyak peran dalam kehidupan kita. Alangkah lebih baiknya untuk kita terus hidup dalam kebenaran, terus hidup di dalam perintah Tuhan, sehingga Roh Kudus terus mampu untuk mau membimbing kita di dalam kehidupan kita, dan kita mau untuk terus hidup seturut dengan perintah Tuhan yang tercatat dalam Alkitab. Sekian yang bisa saya sampaikan mengenai Roh Kudus, dan sekian presentasi saya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.